Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Beberapa dekade ini, Islam seringkali dicap sebagai agama radikal dan intoleran. Bahkan kerap dikaitkan dengan terorisme, terutama di negara-negara barat yang mayoritas non-muslim. Akibat bencinya terhadap Islam, aksi bullying pun seringkali dilakukan terhadap Muslim yang korbannya para imigran dari Timur Tengah. Padahal mengaitkan Islam dengan terorisme, radikalisme, intoleran dan lainnya 1000% keliru. Melansir dari suara.com jaringan telisik.id, ada beberapa kesaksian mualaf yang dulunya sangat membenci Islam hingga percaya bahwa agama tersebut menjadi pemicu kekacauan di dunia. Tak hanya itu, mereka juga secara gigih menyebar wacana bahwa Islam sebagai agama pembawa bencana. Namun belakangan, mereka justru tertarik dengan ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Semakin dipelajari, beberapa mualaf mengaku keliru dan mengubah pandangannya 180 derajat serta menjadi mualaf hingga mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip Wikipedia, mualaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Pada surah At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa para mualaf termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Berikut 5 kesaksian mualaf yang dulunya sangat membenci Islam. 1. Daniel Streich adalah anggota Partai Rakyat Swiss SVP. Dulu Daniel merupakan pembenci Islam yang tenar. Ia sangat menentang keras pembangunan masjid di negaranya sejak 1990-an. Situs islamicbulletin.com melaporkan, Streich penganut Kristen taat. Dia dibesarkan dengan ajaran Kristiani dan semasa kecil pernah bercita-cita menjadi pastor. Namun ketika remaja niatnya berubah. Ia mulai gemar berpolitik dan tanpa ragu terjun langsung menjadi anggota partai ternama di Swiss. SVP bukan partai sembarangan. Di dalamnya terdiri dari cendekia, ilmuwan, pelajar, dan pegiat bukan dari kalangan Muslim. Partai ini menjadi penentang nomor wahid penyebaran Islam di Swiss dan Streich paling vokal menyerukan penutupan masjid di seantero negeri coklat ini. Dalam usahanya menyingkirkan Islam dari Swiss, lelaki ini malah mempelajari Al-Quran dan Islam. Ia berharap dengan memahami ajaran Nabi Muhammad itu, dia mampu meruntuhkan iman kaum Muslim. Yang terjadi, ia malah terpesona dengan agama rahmatan lil alamin ini. Semakin jauh Streich belajar Islam, semakin tenggelam dia dalam keindahan agama samawi itu. Dia akhirnya menjadi mualaf 6 tahun lalu. Banyak perbedaan saya dapatkan ketika mempelajari Islam. Agama ini memberikan saya jawaban logis atas pertanyaan hidup penting dan tidak saya temukan di agama saya, katanya. 2. Ibrahim Killington. Tragedi serangan teroris tanggal 11 September tahun 2001 telah memberikan andil besar atas tumbuhnya Islamofobia di dunia barat, utamanya Amerika Serikat. Namun, peristiwa itu juga memberikan hidayah bagi sebagian besar orang betapa agungnya Islam lalu memeluknya. Inilah yang terjadi terhadap Ibrahim Killington. Saat tragedi itu berlangsung, dia menganggap Muslim sebagai penjahat kemanusiaan dan berniat untuk memerangi Islam. Namun, di tengah upaya untuk bergabung dengan tentara AS, dia malah mendapatkan hidayah dari sebuah siaran radio. Pikirannya pun tertarik untuk mempelajari Islam lebih jauh dari apa yang dipahaminya. Sejak itu, ia terus mendalami Islam dan akhirnya memeluk agama ini. Masa lalunya yang hanya untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang tak lagi dilakoninya, aktivitasnya kini hanya untuk beribadah di masjid. 3. Terry Holbrooks Jr. Banyak jalan seseorang beralih keyakinan menjadi seorang Muslim. Salah satunya adalah anggota polisi militer AS Terry Holbrooks Jr., yang pernah menjadi penjaga penjara Guantanamo. Di penjara inilah militer AS menahan tokoh Al-Qaeda dan Taliban yang dianggap paling berbahaya. Holbrooks bertugas di tempat paling mengerikan di muka bumi ini sepanjang kurun 2002 hingga 2003. Nurani Holbrooks terusik saat melihat para tawanan itu diperlakukan seperti binatang. Salah satu siksaan yang sering dilakukan untuk membuat stres adalah memaksa tahanan tidur di lantai dengan suhu dingin, lalu lantai tersebut dibanjiri air dingin. Darah menstruasi para penjaga wanita juga kerap diusapkan ke wajah para tahanan. Menurut Holbrooks, para penjaga dicekoki bahwa yang ditahan di situ adalah orang-orang paling buruk di dunia. Mereka adalah orang yang memusuhi AS dan anti-demokrasi.
Kendati begitu, Holbrooks melihat fakta menarik. Walau disiksa seberat apapun, para tahanan ini tetap tegar. Di sel mereka tetap tersenyum dan berdoa 5 waktu sehari. Para tahanan mengaku tak pernah takut menghadapi apapun karena mereka merasa ada Tuhan yang selalu menjaga mereka. Pemuda ini mulai penasaran. Dia mempelajari Islam dan membaca-baca Al-Quran. Dia juga mulai membanding-bandingkan Islam dengan kepercayaan lain. Holbrooks mulai tercerahkan hingga akhirnya memeluk Islam. 4. Arianto. Sebelum menjadi mualaf, Arianto sangat membenci Islam karena doktrin keluarganya yang memberikan pandangan tidak benar mengenai Islam. Media massa juga sangat berpengaruh, terutama ketika menayangkan bahwa banyak kejahatan terorisme yang dikaitkan dengan Islam. Kebencian dengan Islam bahkan sudah muncul sejak kecil. Ketika mendengar suara azan, Ari, begitu akrab disapa, merasa sangat terganggu. Bahkan dia juga amat membenci muslimah yang memakai jilbab dan cadar. Ari termasuk orang yang taat beribadah, dalam keyakinannya yang lama, bahkan setelah dia terjun di dunia usaha. Setelah menjalani berbagai proses dan dinamika hidup, terutama pencarian Tuhan, akhirnya pria kelahiran Jakarta yang kini menetap di Malang itu mantap memeluk Islam. Selama beberapa hari dia mencari tahu mengenai Islam dan mengamalkan ajarannya. Tanpa mengingat dia pernah membenci Islam, Ari kemudian mencari teman dekatnya untuk meminta tolong menemaninya bersyahadat. Ari kemudian menghubungi Mualaf Center Malang. Ari dibimbing langsung Ketua MCI Malang, Irfan, dan bersyahadat pada tanggal 20 November tahun 2019 di Masjid Baitut Taqwa Bea Cukai Malang. 5. Arnoud van Don. Arnoud van Don adalah produser film, Fitnah, sebuah film yang menghina Nabi Muhammad. Film ini menggemparkan dunia, terutama negara-negara Muslim pada 2008. Secara mengejutkan, pegiat anti-Islam asal Belanda itu kemudian menjadi mualaf awal 2013. Dia bahkan melakukan ibadah haji untuk pertama kalinya, 9 bulan setelah mengucap syahadat. Dia mengatakan mendapat ketenangan setelah menjadi seorang Muslim. Berita Don menjadi seorang Muslim menjadi gaung besar di media-media barat kala itu. Sebelum jadi mualaf, Don adalah bekas wakil ketua Partai Kebebasan Belanda PVV pimpinan Geert Wilders, politisi Belanda terkenal dengan gerakan anti-Islam. Namun, setelah mempelajari Islam, Don akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf. Dia bersyahadat di akun Twitter miliknya dengan menggunakan bahasa Arab dan mengejutkan semua orang.